Assalamualaikum. Kita udah pernah bahas ya bahwa penjurunya kesehatan holistik itu antara lain mitokondria sel-sel kita dan mikrobiota di perut kita. Pakem ini tuh standar. Jadinya saat bicara kesehatan holistik, banyak pakar itu perhatiannya tumplek-blek ke arah sana. Soal otak itu serasa beda urusan. Nah, padahal nggak mungkin kita bisa sehat secara menyeluruh kalau nggak pakai otak. Sehat holistik itu nggak bisa sekedar leher ke bawah, atau malah lebih luas dari itu. Untuk sukses di bidang apapun juga harus pakai otak, dan bagian dengkul itu nggak usah terlalu sering dielus-elus. Dan karena itulah karena kita mengulas juga soal otak nih ya, mohon izin. Di bagian pertama kita udah bahas keunggulan otak manusia dibandingkan dengan embek, yaitu secara proporsinya otak manusia terhadap tubuh keseluruhan itu juara. Kemudian secara strukturnya, bagian otak besarnya itu dominan dibandingkan dengan bagian-bagian otak primitif. Kemudian lagi, secara kompleksitasnya, otak besar manusia punya berjuta-juta neuron lebih banyak dibandingkan makhluk cerdas berikutnya di kalangan primata monyet. Secara perkembangannya juga, otak manusia itu sampai 2 tahun setelah terlahir masih tumbuh berkembang, bahkan booming. Dia jadi lebih variatif stimulannya, baik dari sisi nutrisi maupun interaksi. Sudah begitu, turun-temurun pengetahuan dan wisdom bisa diajarkan kepada generasi-generasi penerusnya. Didokumentasikan sambung-menyambung dan dikembangkan, makin ninggal jauhlah manusia itu sama kalangan embek dan marga satwa pada umumnya. Tapi di awalnya manusia itu kritis loh ya, bayi manusia gitu ya. Karena otak sarafnya belum matang, itu pelongo-pelongo. Udah gitu tulang belulangnya juga lemah pula. Gemblungnya itu super gemblung. Mengendalikan matanya aja kedil-kedil tuh. Apalagi menggerakkan yang lain-lain. Si bayi jadinya punya ketergantungan 100% sama orang tua pengasuhnya. Paradoks kehidupan loh ini. Yang kelaknya itu sampai ke puncak tertinggi, seringkali emang harus di awal rela kalah start sama yang lain. Kalau kalian mendaki gunung Kelot gitu misalnya, nggak sampai berhari-hari tentu sudah bisa sampai ke puncaknya. Tapi kalau puncaknya Himalaya, nah berhari-hari itu nggak nyampe-nyampe, masih di situ-situ aja di kaki gunung. Wah, udah 2 minggu kok masih di kaki gunung terus, kenapa Dul? Itu para anggotanya lagi kumat ini. Kumat epilepsi 3 orang sama gila mendadak 1 orang, gubrak. Beda lagi sih kalau pengalaman sih, aduh. Berpendidikan juga gitu. Dokter dalam ilmu kedokteran itu habis lulus SMA mesti nyambung sekolah nggak kurang dari 9 tahun, bisa lebih bahkan. Nah, sementara yang lulus SMA langsung kerja jaga gerdu atau gogowedi di pinggir kali, itu 9 bulan aja setelahnya sudah bisa gajian teratur, bisa nyicil motor, bisa ngelamar anak orang sekalian. Cepet sih sampai ke puncak, tapi ya puncaknya segitu-gitu aja. Jaga gerdu gimana sih paling dapatnya, ya kan? Nah, hakikat kehidupan manusia seperti itu juga. Walau kelak lebih canggih dari mbek, di saat lahir berdet, sebetulnya mbek sudah jauh di depan kalian. Dia sudah bisa lari-lari dan bahkan sudah bisa nyeruduk susunya emaknya. Susunya tantenya sih mbek aja juga bisa dia seruduk sekalian. Walah. Memori juga mengalami kocok ulang tuh. Ini kelemahan otak manusia yang lain. Semua kita memorinya selama 2 tahun pertama di masa bayi itu akan hilang blas. Apakah kalian pas brojolnya itu terus kecantol atau gimana? Kalian nggak mungkin ingat kan ya? Nah, setelah kuning pertumbuhan itu terhenti di tahun ketiga kayak gitu, ingatan barulah bisa menetap. Apalagi saat remaja terus dicolek sama tetangga yang cantik jelita, wah sampai umur 90 tahun tuh bisa ingat terus. Istri sendiri sih kadang malah terus jadi lupa. Udah keburu pikun soalnya. Walah, beda lagi ini urusannya. Jadi, untuk mengamankan memori di masa kecil, lagi-lagi kita tergantung 100% pada orang lain, khususnya orang tua pengasuh kita. Kalau ingat hal itu, amat tidak layak lah kita ini sebagai manusia terus berkembang jadi sombong jumawa. Kita mesti sadar diri selalu bahwa kita ini diberikan ajaran dan perintah oleh Allah, Tuhan semesta alam, untuk senantiasa ingat asal muasalnya. Kita ini asalnya dari Allah yang daya-daya ciptanya, dan begitu lahir becet, kita ini utang budi utang nyawa nggak karuan sama orang tua pengasuh kita. Nah, perintah untuk berbuat baik yang sebaik-baiknya sama orang tua pengasuh kita dan sama Allah juga, itu bukan cuma baru-baru ini ada dalam ajaran Islam. Nabi-nabi yang terdahulu komandemennya sudah seperti itu. Tapi sebenarnya nggak semua tuh dikasih perintah untuk bakti sama orang tua. Ada yang dapat dispensasi, yaitu leluhur kita Nabi Adam alaihissalam. Malah kalau disuruh berbakti dia jadi celingak-celinguk. Kasihan kan. Satu hal lagi yang kita nggak boleh remehkan, itu sama orang lain yang posisinya di bawah kita.
kita harus tetap respect, harus tetap tawadu, rendah hati. Karena yaitu tadi, awas-awas, jagoan itu seringkali di awal-awalnya dia kalah duluan. Udah gitu jungkel, terus melet. Yaitu kalau jagoan yang apa-apa. Tapi kalau jagoan yang sejati, besok-besoknya bisa melesat, mercik, jadi juara. Itu banyak kejadian kan, kayak manusia versus embek tadi itu. Yang startnya itu slow, ujungnya bisa malah mencapai puncak prestasi yang lebih tinggi. Selain itu, yang mesti kita sadari juga, itu kelemahan kita di banyak aspek lain. Untuk yang selainnya otak, kita sama embek dan marga satwa, itu bisa nggak sekedar 11-12, tapi bisa kalah telak. Domba-domba Australia gitu. Bulu-bulunya, kalau dipintal jadi wol, harganya mahal. Sedangkan bulu-bulunya si Adul tadi itu, bulu ketek gitu misalnya, walah, mau dijadiin benang layangan aja juga nggak ada yang mau beli itu. Ini benang layangan apa nih? Oh, punya kecut. Acing, orang yang ditawarin malah bersin-bersin, terus kelingat. Lain lagi nih, walau secara otaknya cemen, buaya itu kulitnya bisa dibikin sabuk kualitas wahid. Sapi juga begitu, kulitnya kalau dijadiin tas, harganya bisa ratusan juta. Sedangkan kulit manusia, amit-amit jabang bayi. Sosialita gitu. Belanja ke butik terkenal sedunia, coba aja ditawarin. Jeng, ini nih, dompet ini satu-satunya di dunia, Jeng. Dari kulit sapi? Bukan, ini tuh dari kulit manusia. Hah? Kulit manusia? Iya, Jeng. Ngumpulin dari anak-anak sunatan masal kemarin, gubrak. Itu sosialitanya bisa langsung berjengkang kan ya. Kotoran aja, itu dari binatang cenderung lebih ada nilainya. Kalau lagi rame, orang-orang bisa rebutan beli berkarung-karung kompos yang berasal dari kotoran kuda atau hewan lainnya. Tapi kalau kotoran manusia, walah. Ini nih Bu, siapa tahu bisa bikin tanaman ibu-ibu jadi cerdas. Ini kotoran bukan sembarang kotoran, ini kotorannya profesor doktor dari kedokteran Unpad, gubrak. Siapa yang mau beli? Amit-amit jabang bayi. Bodoh amat, itu hasil kerja profesor Unpad atau dokter dari ITB atau UI. Semua orang akan lebih milih ampas hasil kerjanya kuda. Ironis kan ya? Tapi ya memang kayak gitu. Kalau dari hasil pemikiran, tentu semua orang akan menghargai yang profesor dan dokter itu, walau ada yang gemblung juga. Tapi kalau ampas yang brojol dari area brutu, ini mohon maaf ilustrasinya rada jauh. Hikmahnya di sini kita mesti sadar, selain otak, keunggulan kita dibanding embek dan segenap marga satwa itu minim. Jadi kalau kita nggak bisa memaksimalkan otak kita, bisa celaka kita hidup di dunia ini. Dan mengoptimalkan otak itu nggak mudah, tricky juga. Yuk kita bahas, tapi berhubung ini udah panjang, bahasnya nanti aja di bagian selanjutnya. Terima kasih.